Oke. Saya Imam Prisayati Aju akan menjelaskan tentang geologi regional Sulawesi untuk memenuhi tugas UTS Geologi Indonesia. Nah, masuk ke materi. Sulawesi merupakan salah satu wilayah dengan tatanan geologi paling kompleks di Indonesia karena berada pada pertemuan tiga lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik atau Filipina. Interaksi ketiga lempeng tersebut menghasilkan berbagai proses tektonik seperti subduksi, tumpukan benua, sesar mendatar, dan pembentukan busur vulkanik. Lanjut ke slide berikutnya. Kondisi umum geologi dengan kerangka tektonik. Pulau Sulawesi merupakan wilayah tektonik kompleks yang terbentuk akibat interaksi beberapa lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ciri utamanya yaitu zona tumpukan busur benua atau arch continent collision pada Miocene awal, tersusun atas beberapa elemen tektonik, yaitu ada busur magmatik barat, zona sutur tengah, terdapat batuan metamorf tekanan tinggi, oviolit di bagian timur, dan fragmen mikrokontinen. Ini merupakan gambar kerangka tektonik geologi regional. Untuk setting tektoniknya, dia dikelilingi oleh tiga benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lanjut di slide berikutnya, yaitu fisiografi. Pada fisiografi, Pulau Sulawesi memiliki bentuk unik menyerupai huruf K dengan berbagai fisiografi. Terdapat 5 fisiografi yaitu terdapat 5 pembagian fisiografi yaitu lengan barat, lengan timur, lengan tenggara, lengan utara, dan zona tengah sentral Sulawesi. Karakteristik batuan. Berikut adalah karakteristik batuan Sulawesi secara singkat. Nah, di sini ada 4 jenis mandala atau elemen, yaitu ada mandala barat, mandala tengah, mandala timur, dan fragmen mikrokontinen. Pada mandala barat, batuan ini memiliki batuan vulkanik dan plutonik. Dengan jenis batuan ada batu andesit, basal, dasit, tuff, serta intrusi granit dan granodiorit. Kemudian di mandala tengah terdapat batuan malihan, yaitu didominasi oleh skismika, gneis, filit, dan kuarsit. Kemudian di mandala timur itu ada batu ultramafik dan mafik dengan jenis batuan peridotit, harburgit, dunit, serpentinit, dan gabbro. Itu terdapat pada kerak samudra purba. Kemudian ada fragmen mikrokontinen, yaitu batuan dasar yang terdiri dari granit berumur Trias dan batuan metamorf purba afinitas benua Australia. Dengan batuan sedimen, batu gamping, dan batu serpih kaya akan fosil Mesozoikum atau amonit. Lanjut, pada kondisi umum stratigrafi terdapat beberapa zaman, yaitu ada Pre-Tersier, basementnya berupa oviolit, batuan metamorf, dan fragmen mikrokontinen. Kemudian ada di Tersier, itu ada Eosen sampai Oligocene, terdapat thrifting atau pembukaan Selat Makassar, pembentukan graben dan half graben. Kemudian di Miocene ada sedimentasi shelf dan laut dalam. Itu awal dari tumbukan di Sulawesi Timur. Kemudian di Pliocene ada kompres kuat, pengangkatan, dan deformasi. Kemudian yang terakhir di zaman kuarter itu ada aktivitas tektonik aktif, vulkanisme, sedimentasi aluvial, dan pantai. Lanjut di struktur geologi. Terdapat beberapa struktur geologi pada geologi regional Sulawesi, yaitu ada sesar mendatar aktif. Jenis sesarnya ada
ada sesar Pulau Koro, sesar Matano, sesar Gorontalo atau dan Lawan Nopo. Kemudian ada lipatan dan sesar naik, itu ada Sutur atau sesar naik Batui. Kemudian ada sabuk lipatan Sulawesi Barat. Kemudian ada subduksi aktif, ada zona subduksi aktif di subduksi Sulawesi Utara dan di subduksi Tolo. Kemudian ada cekungan dan graben. Cekungan yang pertama itu cekungan Teluk antara Bone, Tomini, dan Tolo. Kemudian ada graben Walanae, depresi tektonik di lengan selatan yang memisahkan pegunungan barat dan pegunungan timur. Sejarah geologi. Pada zaman Kapur, Eosen berumur lebih dari 55-34 juta tahun. Lalu, itu ada fase embrio lengan barat Sulawesi masih menyatu dengan paparan Sunda, Eurasia, atau Kalimantan. Subduksi samudra purba di bawahnya membentuk batuan dasar metamorf atau malihan dan malangnya tektonik di bagian tengah. Kemudian di zaman Oligosen, di 34-24 juta tahun lalu, pemekaran Selat Makassar terjadi perenggangan kerak bumi atau rifting yang membuka Selat Makassar. Proses ini memisahkan lengan barat Sulawesi dari Pulau Kalimantan ke arah timur, dibarengi munculnya aktivitas gunung api tersier. Kemudian di zaman Miocene awal, 23-16 juta tahun lalu, itu ada abduksi oviolet didorong oleh pergerakan lempeng Australia ke utara dan lempeng Pasifik ke barat. Samudra purba di timur menyusut. Kerak samudra tersebut terjepit dan terangkat, yaitu abduksi di daratan. Kemudian membentuk sabuk oviolet Sulawesi Timur. Kemudian di zaman Miocene Tengah, sekitar 15-12 juta tahun lalu, tabrakan besar, yaitu The Great Collision, fragmen benua Balanggai Sula atau pecahan Australia, membentuk sabuk oviolet timur. Tabrakan atau kolusi hebat ini membentuk tutur Batui, menghentikan vulkanisme barat, dan memicu metamorfisme tekanan tinggi, Pluskis di Sulawesi Tengah. Kemudian di zaman Pliocene sampai Kristen, 5 juta tahun lalu sampai sekarang, pembentukan huruf K pasca tabrakan, daratan Sulawesi mengalami pengangkatan, yaitu uplift masif yang menghasilkan sedimen molasa Celebes. Gaya tektonik lanjutan membuat lengan-lengan pulau berotasi, membuka teluk-teluk dalam, serta mengaktifkan sistem patahan mendatar raksasa seperti sesar Palu Koro dan sesar Matano. Untuk potensi geologi terdapat dua potensi, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Untuk potensi positif, yang pertama ada sumber daya energi, itu potensinya minyak dan gas bumi di cekungan Makassar dan dekat Delta Mahakam. Ada sistem petroleum, source rock, sedimen organik, dan reservoir, pasir turbidit. Kemudian di sumber daya mineral itu ada nikel laterit di Sulawesi Tenggara dan Tengah, emas dan logam dasar, kemudian oviolit, potensi kromit. Dan yang terakhir adalah geowisata dan vulkanisme. Tentang alam unik, potensi positifnya itu bentang alam unik dan kawasan karst dan laut. Kemudian di potensi negatif, bencana geologi. Yang pertama ada gempa bumi, kemudian yang kedua tsunami, ketiga longsor, dan yang keempat likuifaksi terjadi di sedimen lepas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.